Minasan, konnichiwa. Sudah lama kita Sonaruhodo Channel tidak hadir bersama sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat Sonaruhodo Channel dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini Sonaruhodo Channel kembali bersama Anda dan tentunya masih ngobrol tentang Jepang. Nah, sahabat Sonaruhodo Channel, kehidupan manusia adalah dinamis, selalu dinamis. Perubahan adalah keniscayaan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menerima perubahan yang terjadi agar kita bisa survive. Ya, nah kali ini kita akan mengobrol tentang beberapa perubahan yang terjadi di Jepang. Apa aja? Yuk, mari kita ikuti obrolan di Sonaruhodo Channel ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan memanggil atau memperkenalkan siapa aja yang akan menemani saya nih di acara Sonaruhodo Channel kali ini. Ya, salah satu dari teman kita yang akan bergabung atau yang akan menemani kita di Sonaruhodo Channel, sudah sering sahabat Sonaruhodo Channel lihat di konten-konten Sonaruhodo Channel, siapa lagi kalau bukan Ibu Susi Ong, seorang dokter lulusan Universitas Hitotsubashi Jepang yang kini menjadi tenaga pengajar di program kajian wilayah Jepang, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Kita panggil ya Ibu Susi. Halo Bu Susi, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak ngobrol di Sonaruhodo Channel lagi nih. Halo Ibu Apin dan teman-teman semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Ya sudah berbulan-bulan gitu ya. Dan kita juga punya bahan obrolan yang menarik nih. Mudah-mudahan sih bermanfaat untuk sahabat Sonaruhodo Channel ya. Ya, betul. Jadi Jepang itu masyarakatnya juga dinamis sekali, perubahannya besar sekali. Jadi pengetahuan kita ya, persepsi kita tentang Jepang yang mungkin kita dapatkan ya mungkin sekian tahun yang lalu, jangan katakan sekian puluh tahun yang lalu ya, sekian tahun yang lalu tuh sekarang sepertinya sudah tidak berlaku lagi karena ada perubahan-perubahan dalam masyarakat Jepang. Jadi supaya teman-teman semuanya itu mengupdate ya, up to date gitu ya, jangan ketinggalan informasi. Jadi kami di sesi kali ini ya, Sonaruhodo Channel kami akan berbagi informasi mengenai perkembangan terkini. Iya, betul ya. Nah, supaya acara kita lebih seru lagi nih, ya, kita punya ya satu orang teman kita yang bernama Santi Lim. Biasanya kita panggil Santi ya, Ibu Santi ya. Ibu Santi ini adalah lulusan S1 Sastra Jepang ya, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kemudian juga lulusan S2 dari Universitas Kagoshima, Jepang. Nah, sekarang ini beliau dosen bahasa Jepang dan juga sebagai interpreter bahasa Jepang Indonesia. Halo Ibu Santi. Halo, Long time konnichiwa. no see, konnichiwa. Hajimemashite. Hajimemashite ya untuk yang baru pertama kali ketemu. Yoroshiku onegaishimasu. Gimana kabar di Solo? Luar biasa, macet terus karena Macet makin terus banyak ya. turisnya. Wah, baik Ibu Santi, kita nih akan ngobrol ya dengan Ibu Susi ya. Ibu Susi, silakan Ibu Susi. Jadi hari ini sebetulnya simpel-simpel aja, ini kan bincang-bincang santai gitu ya. Kami ingin memperkenalkan suatu perubahan dalam masyarakat Jepang ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan manajemen Jepang, kata orang Jepang sangat disiplin, perusahaannya sangat punya budaya di sana. Perusahaan Jepang itu biasanya merekrut karyawan itu fresh graduate ya, jadi belum lulus sudah direkrut sebagai karyawan dan biasanya mereka tuh karyawan tuh akan bekerja ya sampai usia pensiun gitu ya. Itu satu. Kemudian jadi perusahaan tuh nggak mau merekrut, misalnya orang udah kerja di tempat lain kalau direkrut itu perusahaan itu dianggap mungkin kurang loyal gitu ya. Itu satu ya. Kemudian budaya perusahaan Jepang, kalau kerja di perusahaan Jepang itu ada budayanya, kebiasaan biasanya yang dikenal dengan horensu. Ini saya kira mahasiswa saya tuh banyak yang tertarik atau mati saya nggak tahu nih ya. Nah, horensu Jepang itu manajemennya, budaya perusahaannya itu horensu singkatan dari
Hokoku Rendaku Sodang gitu ya, kemudian lapor, kalau ada apa-apa tuh lapor ke atasan gitu ya, kemudian Rendaku ya, pokoknya apa yang ada yang apapun harus disampaikan, jadi nggak boleh ada informasi di keep sendiri, itu harus di share gitu, harus Rendaku gitu ya ke atasannya, kemudian Sodang gitu ya, konsultasi, jadi jangan sok tahu gitu ya, kalau ada apa-apa tuh jangan sok tahu ambil keputusan sendiri, harus Sodang gitu ya, soalnya itu singkat jadi Horenso. Horenso kan dalam bahasa Jepang artinya Bayam ya. Bayam. Bayam itu sehat ya. Saya harus Horenso. Nah itu semua mahasiswa saya ya, kita teman-teman budaya korporasi orangnya Horenso. Kemudian mungkin seperti media massa kita, sosial media ya, kita di Indonesia juga kalau bahas tentang manajemen juga, oh katanya Horenso. Nah itu dulu memang pernah ada suatu waktu gitu ya, itu nge-trend gitu ya Horenso. Tapi belakangan ini ternyata ada perubahan. Belakangan ini pun sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu, sejak beberapa tahun yang lalu ya, itu muncul perubahan ya. Jadi catchphrase-nya gitu ya, kata kuncinya bukan lagi Horenso, tapi Kakurenbo. Kakurenbo itu dalam bahasa Jepang itu artinya petak umpet ya. Yang jelas ini maksudnya bukan petak umpet di perusahaan ya. Kan main petak umpet ya. Kata dari Kakurenbo, Kaku ni Rendaku Hokoku. Ya, jadi Kaku ni enggak, Kaku ni kan artinya konfirmasi gitu ya. Terus Rendaku gitu, menginformasikan. Jadi kalau misalnya ada informasi apapun harus disampaikan gitu ke atasnya. Kemudian Hokoku ya, Hokoku itu melaporkan ya. Jadi sebetulnya sih Kakurenho, tapi orang Jepang lebih seringnya membuatnya menjadi Kakurenbo gitu ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah pertama-tama bukan Hokoku. Jadi kalau misalnya seorang karyawan gitu ya, misalnya dia dalam pekerjaan itu dia menemukan masalah, misalnya itu bukan langsung Hokoku ya ke atasannya, tanya, aduh Bapak Ibu ini gimana nih, ini ada masalah nih, apa harus saya lakukan, mohon arahannya ya. Itu kan Hokoku gitu kan ya. Sekarang yang dituntut adalah pertama-tama Kakuni. Kakuni kan dia konfirmasi. Artinya kalau seorang karyawan, termasuk karyawan muda gitu, ketika dia dalam pekerjaan dia menemukan masalah, dia sendiri harus berpikir gitu ya. Dia harus pikir sendiri gitu ya. Jadi punya inisiatif gitu ya. Kakurembo itu maksudnya. Ini ada masalah seperti apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang terbaik itu usaha yang bisa saya lakukan? Jadi dia harus mikir dulu. Tapi kalau udah mikir gitu, udah berpikir gitu, udah punya ide, misalnya jangan langsung dikerjakan. Nanti kalau ternyata keliru misalnya, kalau salah kan nanti repot kan ya. Dan atasannya nggak tahu gitu ya, anak buahnya ngapain, nggak bisa gitu dong ya. Jadi mereka tuh kakuning gitu ya ke atasannya. Ini Bapak Ibu ini di lapangan tadi ada masalahnya. Kalau menurut saya sebaiknya saya mengambil tindakan ini ya, supaya untuk meminimasi kerugian dan sebaiknya mencari solusi gitu ya. Oke nggak? Ya, apakah Bapak Ibu setuju? Kuning gitu ya, konfirmasi. Ya. Kalau atasannya mikir ini kayaknya sih idenya bagus gitu ya. Oke, go gitu ya, jalankan gitu ya. Jadi beda banget ya sama Jepang zaman dulu yang kita punya image harus manut, harus menuruti apa kata perintah atasan gitu ya. Perubahan ya di eksternal gitu. Di Jepang persaingannya makin ketat. Kemudian perusahaan-perusahaan Jepang juga harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan di negara lain gitu ya. Jadi karena perubahannya begitu cepat ya dan persaingannya begitu ketat, kalau semua karyawan baru itu misalnya kalau ada masalah semuanya lapor dan minta arahkan ke atasannya, nggak bisa repot gitu, atasannya bisa kelabakan. Jadi ada sekarang ada tren gitu ya, perusahaan tuh mengharapkan karyawannya itu punya inisiatif, ada yang bisa mikir sendiri gitu ya, apa yang bisa saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Jadi berarti kalau boleh dibilang kalau dulu itu mungkin bawahan itu cenderung menjalankan apa perintah atasan, tapi kemudian sekarang diharapkan mereka punya inisiatif sendiri, inisiatif gitu ya. Tapi tentu saja itu harus dikonfirmasikan ke atasannya ya kan, sebagai perusahaan. Kalau saya mengambil tindakan seperti ini, oke tidak gitu ya. Jadi nggak boleh karyawannya mau ngapain terserah gitu, jalan sendiri. Ya bisa repot gitu ya. Nanti setelah itu perkembangannya seperti apa ya, setelah membuat penanganan gitu, kelanjutannya tuh hasilnya seperti apakah baik atau tidak, itu membantu atau tidak, positif atau negatif, itu harus Rendaku gitu, disampaikan ke atasannya. Kemudian Hokoku gitu, Rendaku. Jadi apapun yang terjadi itu harus dilaporkan. Jadi jangan sampai atasannya nggak tahu ya karyawannya tuh di luar ngapain aja gitu, mengambil tindakan seperti apa gitu ya. Itu suatu perubahan yang sangat drastis ya. Kalau kita lihat ini apa saya boleh share screen nggak ya? Ya mungkin bisa supaya bisa share screen ya, sebagai bukti saya nggak bohong. Ngomong-ngomong, mulai kapan Ibu Susi itu Kakurembo itu terjadi dan kenapa? Nggak tahu persis ya. Tapi ini ada
website itu ya, postingnya di ini Toyo Keizai Online, ini suatu sebenarnya surat kabar ekonomi yang cukup bergengsi ya di Jepang. Jadi Toyo Keizai Shimbun itu dari zaman Fukuzawa Yukichi udah hampir 150 tahun gitu ya. Ya, Toyo Keizai. Tapi sekarang karena udah online gitu ya. Sebenarnya gratis ya. Ini bagus banget ya, saya sering baca karena bagus ya. Nah, ini tanggalnya tahun 2017. Ya, 2017 artinya 6 tahun yang lalu ya. Jadi di 6 tahun yang lalu ini sudah diposting ke artikel, ada pembahasan gitu ya. Ini sebenarnya bukan artikel tapi pembahasan gitu ya. Kedepannya itu bukan Horenso ya, ini Kokoko dan Nakusodang gitu, Horenso yang kita kenal selama ini, tetapi Kakurebo. Jadi Kakurebo lebih efektif ya, dianggap lebih efektif. Lebih efektif. Karena jadi setiap karyawan itu ya SDM gitu kan, dia mereka harus dikaryakan gitu ya. Mereka jadi tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi misalnya perusahaan nih ya dalam operasionalnya tuh menemukan masalah. Jadi misalnya ada tantangan baru gitu ya, pesaing dan sebagainya. Jangan semuanya tuh mengandalkan keputusan dari atasan gitu, dari bos gitu ya. Itu jadi setiap karyawan tuh mereka juga harus mengambil inisiatif, mikir gitu ya, berpikir. Nah, untuk berpikir ya mereka ya harus observasi, harus belajar dan sebagainya ya, meningkatkan kompetensi diri gitu supaya bisa mencari solusi. Ya tentu saja sebelum dijalankan itu harus dikonsultasikan ya ke atasannya. Ya, itu ada satu ya saya kira. Jadi, apakah ini? Ya. Apakah ini artinya mereka membuka bukan peluang ya, mengizinkan kesalahan? Artinya kalau zaman dulu kan seolah-olah harus menjalankan perintah atasan sehingga kalau salah mungkin yang bertanggung jawab atasan. Nah, kalau sekarang karyawannya diizinkan untuk punya inisiatif berpikir, berarti diberi ruang untuk melakukan kesalahan. Artinya ruang trial and error. Apakah bisa dikatakan begitu juga? Tapi tetap saja kan kakuning itu dia perlu kakuning ya. Jadi kalau si anak buahnya itu kalau punya ide gitu ya atau punya solusi itu sebagai usul itu dia yang usulkan ke atasannya. Jadi sebetulnya tanpa persetujuan dari atasnya dia nggak bisa menjalankan. Tapi sifatnya jadi bukan top down tapi down top lah ya gitu ya. Down top, jadi si inisiatif dari si karyawan ini juga jadi bisa saja idenya tuh tidak disetujui misalnya ya. Itu bisa saja. Tapi intinya adalah dia tuh harus punya inisiatif, dia harus mikir. Gitu ya. Jadi jangan sampai dia tuh hanya menunggu menunggu perintah gitu ya dari atasan. Jadi atasannya sendiri bisa seorang direktur atau seorang manajer, dia harus mikirin semua masalah yang dihadapi oleh anak buahnya. Ini kan terlalu berat ya. Jadi karena memang tantangan zaman, jadi akhirnya perusahaan Jepang itu memberikan peluang sih, sebenarnya mendorong ya itu untuk punya inisiatif. Itu jadi artinya sebetulnya dengan demikian meringankan beban kerja gitu ya dari si para atasan, apakah manajer atau direktur. Ya jadi si karyawan itu nggak akan dianggap sok tahu atau lancang atau gimana. Ya itu ya. Bukan zamannya. Ya, jadi kalau zaman sekarang kalau misalnya dengan persaingan begitu ketat, kalau perusahaan masih menuntut karyawannya tuh menerima ya, hanya menunggu instruksi, itu perusahaannya bisa tutup gitu ya, kalah bersaing. Ya. Nah, kemudian dalam kaitannya ini juga ya, ini ada perubahannya dalam dalam kebiasaan rekrutmen karyawan. Ya, kalau selama ini mungkin kita di Indonesia tahunya tuh atau kita diberitahu gitu ya, budaya perusahaan Jepang, budaya korporasi itu adalah shinsotsu dari rekrutmen. Jadi perusahaan merekrut karyawan ketika belum lulus kuliah atau belum lulus SMA gitu ya. Sebelum lulus sekolah itu sudah direkrut. Bahasa Jepangnya naite gitu ya. Nah itu jadi kan semacam perjanjian. Nanti kalau Anda nih lulus pada tanggal 31 Maret ya tahun berapa gitu, kalau lulus per 1 Aprilnya kamu diterima kerja di perusahaan kami gitu ya. Itu namanya shinsotsu. Jadi shinsotsu itu belum pernah kerja di tempat lain ya, jadi belum punya pengalaman, jadi lebih gampang disuruh-suruh gitu ya. Dan fresh graduate gitu ya. Mendidik mereka menjadi karyawan yang sesuai dengan maunya perusahaannya. Perusahaan itu intinya harus patuh dan loyal. Ya kan dulu katanya ada istilah shushin koyo ya. Shushin koyo itu ya. Teman-teman dari sastra Jepang pasti pernah dengar gitu ya, lifelong employment ya. Sebenarnya nggak lifelong sih, kerja tematis ya, kerja sampai usia 60 tahun ya, kerja sampai usia pensiun. Tapi intinya tuh begitu diterima kerja di suatu perusahaan itu nggak akan resign gitu, nggak akan mengundurkan diri gitu sampai dengan usia pensiun. Ya. Jadi kalau misalnya orang bekerja di berapa lama gitu di suatu perusahaan, kemudian pindah kerja di tempat lain, itu dianggap tidak loyal gitu ya. Dulu ada jadi image-nya buruk gitu ya. Image-nya buruk dan negatif ya. Kurang setia, orangnya kurang ulet gitu ya. Kurang setia gitulah intinya. Tapi sekarang terus yang karyawan yang direkrut, jadi misalnya ada orang yang bekerja di suatu perusahaan kemudian resign gitu ya, berhenti kemudian pindah ke perusahaan yang lain. Nah di perusahaan yang lainnya dia disebut shuto sayo gitu ya. Shuto itu artinya di tengah jalan. Dari awal gitu ya. Bukan dari awal ketika dia baru lulus kuliah, tapi di tengah jalan gitu ya.
Nah, sekarang tapi justru orang-orang seperti ini dulu image-nya negatif ya, dia nggak loyal, nggak setia pada perusahaan yang sebelumnya. Tapi sekarang nggak, ternyata ya mereka ini dianggap orang-orang yang keikensia, gitu, Jadi berpengalaman. punya pengalaman ya. Punya Jadi pengalaman, berharga, mereka berharga juga karena berharga. sudah punya Jadi ya, pengalaman. kalau saya yang dulu image-nya negatif, sekarang diganti istilahnya jadi keikensia saya. Gitu ya. Jadi keikensia saja ini rekrutmen orang yang berpengalaman. Jadi berpengalaman itu ya sebagai SDM itu nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fresh graduate. Fresh graduate kan belum bisa apa-apa kan. Nggak usah diajarin lagi ya, nggak usah terlalu Diajarin banyak lagi. diajarin. Apalagi gitu. pengalaman udah banyak, wawasannya udah luas, itu siap tempur. Ya, jadi sekarang di Jepang tuh ada suatu kata kunci soksendoku gitu ya. Soksen itu artinya bisa bertempur langsung. Jadi langsung dicemplung gitu ya, diterjun ke medan perang tuh mereka bisa bertarung. Itu soksendoku. Kalau makanya kita dulu mungkin dicekoki dalam pemahaman orang Jepang, perusahaan Jepang, institusi organisasi Jepang tuh mementingkan, memprioritaskan loyalitas ya. Pokoknya harus setia pada perusahaan. Sekarang itu udah bukan zamannya. Sekarang masalahnya bukan loyal atau tidak ya, bisa kerja atau enggak. Jadi mau loyal juga setia pada perusahaan, tapi kalau nggak bisa apa-apa ya tetap aja ya siap-siap ditendang itulah ya. Ini jadi udah sampai zaman seperti sekarang. Jadi yang namanya dalil loyal gitu ya, berarti ada lagi. Udah nggak loyal udah nggak berlaku lagi ya. Makanya dalam kaitan itu sekarang ada istilah demodori sayo gitu ya. Demodori itu deru nggak keluar. Modori kan balik lagi ya. Jadi ya orang yang kerja misalnya dikerjain di perusahaan A nih, terus resign gitu ya, berhenti, terus pindah ke perusahaan B misalnya. Itu kan sebetulnya bagi perusahaan, wah ini pengkhianat gitu ya, bisa dianggap pengkhianat gitu ya. Dia pindah kerja ke perusahaan B, terus kemudian entah apa yang dia pikirkan gitu ya, dia resign lagi dari perusahaan B, mau balik lagi ke perusahaan A. Ini kalau zaman dulu ya mungkin ya, dianggap itu nggak mungkin ya, karena orang dianggap udah nggak setia gitu, wah kamu nggak setia, nggak kepake gitu ya, udah nggak mungkin. Tapi sekarang mereka tuh welcome ya, sangat disambut. Kenapa? Karena jadi mereka ini disebut demodori, udah ikaderu, udah sekali keluar dari perusahaannya, balik lagi ke perusahaan yang sebelumnya. Nah, dianggap ini orang udah sebelumnya udah pernah kerja bertahun-tahun misalnya di perusahaan yang misalnya perusahaan A ya. Jadi teman-temannya atasnya kan udah tahu dia orangnya seperti apa. Ya kalau orangnya aneh-aneh sih nggak akan diterima ya. Kalau misalnya orang menganggap orang sebenarnya orangnya baik-baik gitu ya, orangnya pokoknya ada common sense gitulah, nggak nyusahin orang, bisa kerja gitu. Jadi udah tahu ya, udah tahu. Jadi malah bagus ya, bisa mengurangi jadi biaya udah tahu training, orangnya biaya tuh pendidikan seperti ya. apa. Udah gitu dia resign, pindah kerja di perusahaan lain gitu ya. Di situ kan pasti kerja bertahun-tahun tuh pasti menimba pengalaman. Iya. Pengalaman wawasan. Jadi berarti begitu dia balik demodori, kita udah ini orangnya, teman-temannya udah tahu nih orangnya bener gitu ya pertama. Kedua, dia pengalamannya lebih kaya daripada kita karena dia pernah kerja di perusahaan lain gitu ya. Ini aset. Jadi sangat-sangat disambut gitu ya, dianggap ini diprioritaskan, aset ini ya, sangat welcome gitu lah istilahnya ya. Jadi kadang kan ceritanya, oh ini nggak loyal nih, mengkhianat, resign, pindah ke perusahaan lain, mungkin mentang-mentang di perusahaan lain dia lebih tinggi ya, wah ini mengkhianat kan ya. Kalau kita bilang kutu loncat. Kutu loncat. Iya. Jadi udah bukan zamannya. Bisa jadi kutu loncat ya, berkali-kali loncat. Jadi misalnya kerja di beberapa perusahaan, menimba pengalaman, koneksi dan sebagainya. Semakin sering dia loncat, ya semakin pengalamannya semakin kaya dan dia akan semakin dihargai. Saya kira kita bisa dicekoki dengan pemahaman budaya korporasi Jepang itu loyalitas, pokoknya loyalitas, kerja terus di satu perusahaan gitu ya. Itu udah bukan zamannya lagi. Jadi sekarang urusannya bukan masalah loyalitas lagi, tapi kompetensi. Jadi kalau misalnya orangnya sangat kompeten, ya ternyata di perusahaan tempat dia kerja sekarang dia nggak diapresiasi. Sedangkan ada perusahaan lain yang bisa menawarkan gaji yang lebih tinggi, ya sudah, dia berarti perusahaan yang tempat dia kerja sekarang kalah bersaing ya dibandingkan dengan perusahaan. Bu Susi, di Indonesia kan maksudnya banyak ya headhunter kan juga ya nyariin orang-orang, narikin. Nah kalau di Jepang itu bagaimana? Kalau dulu Shushin Koyo itu mungkin headhunter di Jepang nggak dibutuhkan ya, tapi kalau sekarang bagaimana? Sebenarnya headhunter sebenarnya udah cukup lama ya, udah cukup lama, ada itu tahun 90-an ya seingat saya. Kalau sekarang mungkin lebih skalanya lebih besar. Jadi terutama mungkin di bidang-bidang usaha yang terekspos kompetisi gitu ya, persaingan sangat ketat, jadi perusahaannya tuh harus jeli. Jadi supaya perusahaan itu bisa survive ya, syukur-syukur berkembang, kan yang dibutuhkan SDM. Jadi ya mereka harus itu ya, cari SDM, kemudian kalau perusahaan punya SDM yang bagus gitu ya, kalau nggak dijaga gitu ya, gajinya ada apa nggak diperhatikan ya bisa aja nanti hunted gitu ya, bisa ditarik gitu ya ke perusahaan lain. Apakah ini juga ada hubungannya dengan Shoshika, dengan berkurangnya tenaga kerja sehingga mereka membuka peluang? Saya kira terutama persaingannya semakin ketat ya.
Jepang itu ketika yang namanya Shushin Koyo itu sebenarnya budaya yang terbentuk ketika di tahun 50-an, 60-an, 70-an ya. Ketika Jepang itu ditopang oleh sektor manufaktur, dan di Asia itu manufaktur Jepang itu satu-satunya nggak ada pesaing gitu ya. Nggak ada pesaing, itu beda banget dengan sekarang. Sehingga perusahaan itu mampu gitu ya merekrut, mempekerjakan karyawan sampai usia pensiun. Tapi sekarang kan persaingannya gila-gilaan. Ya kan sebenarnya banyak bidang tuh sebetulnya Jepang udah mulai kalah bersaing gitu ya dengan negara yang lain ya. Jadi ya mau nggak mau cara kerjanya itu atau budaya apalah gitu itu harus diubah. Kalau nggak bisa lebih ini ya, bisa kondisinya lebih parah. Tadi itu ya yang Sokusen-ryoku itu ya. Jadi kemampuan untuk langsung berperang itu ya. Kalau Jepang kan dulu terkenal pikir dulu gitu. Mau meluncurkan suatu produk harus cari dulu masalahnya apa, solusinya apa, baru launching. Sekarang mungkin mereka harus berubah juga ya gitu ya. Makanya sekarang yang pindah pekerjaan gitu ya, yang loncat gitu ya, orang umur 50 pindah pekerjaan, itu dianggap sesuatu yang keren. Masih bisa gitu, itu hebat. Ya, saya kira ini lumrah ya, kalau orang Jepang juga manusia ya. Jadi ketika dihadapkan pada persaingan yang ketat dan urusan hidup dan mati, ya manusia harus berubah. Pasti akan berusaha mati-mati untuk bertahan hidup gitu ya. Dengan cara apapun gitu ya. Saya kira orang Indonesia juga begitu ya, kalau misalnya dihadapkan pada persaingan gitu ya. Jadi ya orang juga manusia. Jadi mereka tuh terekspos gitu pada persaingan yang semakin ketat ya. Jadi ya mau nggak mau harus berubah. Nah perubahan itu saya kira ya kita harus tahu ya, jangan hanya membayangkan Jepang puluhan tahun yang lalu. Itu terjadi di semua perusahaan atau mungkin di sektor-sektor perusahaan tertentu? Kalau jelas ya, kalau misalnya sektor keuangan itu kan lebih apa ya, perubahannya lebih cepat gitu kan ya. Sektor manufaktur sebetulnya perusahaan Jepang itu ini mungkin agak berbeda ya, keluar dari topik pembicaraan kita hari ini. Sebetulnya perusahaan Jepang itu teknisi banyak dibajak oleh perusahaan-perusahaan negara lain. Ya, banyak dibajak dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, kemudian kenapa bisa dengan gaji yang lebih tinggi itu sama mereka yang angkat kaki gitu ibaratnya ya. Itu karena perusahaan Jepang manufaktur gitu ya banyak lalai dalam hal meng-keep gitu, menjaga supaya teknisi gitu ya, orang-orang punya kemampuan teknis itu sebetulnya aset bagi perusahaan kan, tapi itu kurang diperhatikan. Akhirnya ya banyak yang tidak ke perusahaan dari yang bergerak di bidang usaha yang sama di negara-negara lain, negara tetangga maksudnya ya. Itu udah mulai tahun 90-an, tahun 80-an, 90-an sebetulnya udah mulai. Nah, hasilnya baru kelihatan sekarang. Gitu kan ya. Nah, untuk bisa pindah kerja tuh sebetulnya nggak semua orang tuh bisa dengan mudahnya bisa pindah kerja. Pasti yang maksudnya punya modal dalam arti kompetensi gitu ya. Orang Jepang yang pindah-pindah kerja, gonta-ganti kerja itu juga orang-orang yang siap. Nah, gimana caranya siap ya? Makanya Jepang tuh sekarang banyak orang-orang shakaijin. Shakaijin itu artinya orang udah kerja gitu, banyak sekolah gitu ya. Universitas Jepang tuh sekarang banyak kan shoshika kan, jadi makanya banyak mengincar shakaijin. Orang udah kerja, saya usia 40-an, 50-an gitu, ayo mau nggak kuliah? Kuliahnya mungkin malam gitu ya. Kuliah, jadi itu di Jepang sekarang ada istilah reskilling. Jadi ada skill ya, skill kita itu sebetulnya misalnya orang kuliah, sekarang udah umur 50-an ya kuliahnya untuk umur tua itu udah nggak kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang skillnya nggak ditambah, itu umumnya out gitu lah ya, kan apa ya, tersingkirkan ya. Makanya sekarang ada apa namanya catchphrase gitu ya, kata kunci reskilling. Jadi artinya belajar lagi. Makanya yang namanya khusus gitu, universitas program S2 gitu ya, itu khusus targetnya itu untuk shakaijin itu orang yang udah kerja. Nah itu jadi sisinya tergantung kalau memang niat gitu ingin maju gitu ya, kan banyak sekolah belajar gitu ya untuk meningkatkan kompetensi, bukan cuma cari jasa aja ya. Ya, nah itu mungkin bedanya sama Indonesia gitu kali ya. Di Indonesia maunya kita semakin panjang gelarnya semakin apa berharga, tapi bukan jasa itu sebenarnya cuma selembar kertas gitu, entah kenapa banyak nggak sadar gitu ya. Jadi sekolah ya kuliah terus untuk mendapatkan ilmu gitu ya, dapat ilmu, pengetahuan, wawasan dan sebagainya. Nah itu nanti dipakai untuk mempromosikan diri. Jadi misalnya kalau mau pindah kerja nih ya, kayaknya di perusahaan lain kayaknya sih ada lowongan gitu ya, mereka jiko apiru gitu kan bahasa Jepang yang saya tuh punya wawasan pengetahuan ini dan itu gitu ya, saya bisa melakoni gitu ya, menerima pekerjaan ini dengan gaji sekian gitu ya. Itu banyak, makanya reskilling di Jepang itu sekarang jadi salah satu kata kunci ya. Itu artinya belajar lagi. Shakaijin itu harus belajar. Belajar itu untuk dapatkan skill ya, bukan jasa gitu ya. Karena gini loh, ijazah itu sebetulnya cuma untuk saya kira institusi tertentu ya. Kalau perusahaan itu kan dunia real gitu kan. Karyawannya punya gelar doktor pun kalau nggak bisa kerja, ya. Karyawannya tuh kalau S1 ya, tapi kalau bisa kerja, ya dia akan diterima. Karena
Kompetensi karyawan tuh menyangkut hidup matinya perusahaan, ya kan? Perusahaan tuh nggak mungkin ya daya saingnya rendah tapi bisa survive karena karyawannya semuanya doktor dan S3, itu nggak mungkin, ya kan? Hanya ijazah. Jadi sekarang reskilling itu juga dituntut ya di Jepang ya tampaknya ya. Jadi semacam kayak ngetrend gitu ya. Bahkan sampai Perdana Menteri ini ya, di Kishida Fumio kan, kayaknya sih saya juga pernah baca gitu, dia dalam seperti pidatonya atau ceramahnya tuh dia juga menyinggung gitu ya pentingnya susah banget, reskilling ya. Reskilling gitu ya. Reskilling, Jadi itu harus belajar. Jadi belajar itu bukan hanya mahasiswa, bukan hanya murid SD, SMP, SMA, mahasiswa. Pokoknya yang terdaftar sebagai murid gitu ya di institusi pendidikan. Tapi semua orang tuh termasuk orang yang udah lulus, udah kerja bertahun-tahun, udah punya pengalaman, mereka tetap harus belajar untuk mendapatkan skill. Jadi ya jadi simpel aja ya, komputer gitu ya. Komputer kan misalnya untuk orang yang usia di atas sekian tuh dulu mungkin nggak pernah pegang komputer, dia merasa udah komputer biar anak-anak muda aja yang itu menguasai gitu, saya nggak usah ya. Tapi nggak bisa, ke depannya ya mereka demi survive ya komputer misalnya Excel gitu ya. Kalau di Jepang itu biar kata orang usia menjelang usia pensiun gitu, tapi kalau nggak belajar Excel, kalau dulu mungkin bisa diserahkan ke sekretarisnya, tapi sekarang nggak ada sekretaris, semua mesti kerjakan sendiri. Jadi mau nggak mau tuh uji sang kecil harus belajar Excel ya. Jadi sebenarnya reskilling itu selain mengasah ilmu yang ada sekarang juga menambah ilmu yang diperlukan untuk dia pinjam karena ke tempat teknologi tersebut. berkembang pesat sekali ya. Jadi banyak hal yang kita belum tahu ya kita harus tahu. Jangan pernah mengatakan, saya kan udah usia segini, udah umur segini, udah nggak usah belajar lagi ya. Nggak bisa. Di Jepang tuh sekarang ngomongnya ada catchphrase Jinsei Hyakunen gitu ya. Orang hidup, karena Jepang kan panjang umur kan. Hidup 100 tahun. Kalau 100 tahun itu artinya ya, itu harus kerja sampai usia 80 tahun. Jadi gini, selama ini kan usia pensiun Jepang tuh 60 kan. Sekarang mau dinaikkan jadi 60. Ini udah naik, sebagian dinaikkan jadi 60. Nah, dulu kan 60 kan. Dulu 60 dan usia harapan hidup rata-rata sekitar 70-an. Jadi oke lah kerja sampai 60, terus setelah itu ya punya santai selama belasan tahun selesai. 100 saya yakin ya. Jadi kalau bisa hidup sampai usia 100 tahun ya, terus umur 60 tahun tuh pensiun, terus 40 tahun mau ngapain? Ya kan? Iya. Nah kalau dulu tuh misalnya pensiun usia 60 ya, terus pikir udah ketika orangnya berusia 50 misalnya ya, pikir ini harus reskilling, kita harus belajar tuh ilmu yang baru, pikir 10 tahun lagi juga pensiun, ngapain juga belajar gitu ya. Tapi sekarang kalau misalnya dikasih tahu kamu harus kerja sampai usia 80 tahun. Berarti dari umur 50 tahun sampai 80 tahun kan masih ada 30 tahun kan? Berarti worth it gitu lah istilahnya. Perubahannya sangat banyak ya. Belajar sesuatu ya, nanti bisa kerja dipakai untuk kerja sampai usia 80 tahun. Ya sebenarnya Jepang kan karena Shoshika angka kelahiran menurun tuh sejak tahun 80-an sebenarnya udah mulai ya. Jadi dan terus gitu angka kelahirannya rendah. Makanya Jepang kan mengalami namanya kekurangan tenaga kerja sehingga ada kelompok-kelompok tertentu yang selama ini tidak dikaryakan tapi akan diharapkan ya bisa dikaryakan. Yang satu perempuan, satu lansia. Ya, salah satu ya makanya harapkan ada tapi kerja lagi gitu ya. Ada istilah siruba apa? Ya, silver ya. Silver. Jadi bukan volunteer tapi silver. Jadi pekerja usia lanjut. Ada wadahnya sendiri punya pemerintah yang menyalurkan orang-orang yang sudah pensiun untuk bekerja kembali. Siruba. Sehat ya. Pertama kan itu kayak kondisi hidup itu kan sandang-pangan papan itu semuanya bagus gitu sehingga ketika usia 60-70 itu masih sehat ya, secara fisik masih sehat, kemudian secara psikologis tuh pengalamannya banyak, emosinya lebih stabil gitu ya, pengalamannya sebagian lebih banyak. Jadi sebetulnya mereka tuh adalah tenaga kerja yang sebenarnya sangat penting gitu, dalam arti mereka bisa lebih produktif dibandingkan dengan orang-orang yang usia lebih muda. Ya kan, fisik masih kuat, kemudian pengalaman, pengetahuan dan semuanya itu jauh lebih kaya dibandingkan dengan orang-orang yang usia 20-an, 30-an atau 40-an. Jadi sebagai tenaga kerja itu kalau mau kerja tuh sebenarnya pemerintah Jepang juga sangat bersyukur gitu ya. Mereka sebenarnya juga senang. Cuma kalau di Indonesia kan kita kalau persepsi kita kan kesian banget udah umur 70 masih harus kerja gitu kan. Ya mungkin itu ya. Jadi ada siruba atau ini siruba Jinsai Senta, sampai mereka punya siruba Jinsai Senta gitu. Iya. Saya sebelum COVID tuh pernah ke Jepang ya. Itu di satu kota yang nggak terlalu kecil gitu ya, naik taksi ya. Itu supir taksi kayaknya udah umur 80 tahun ya. 80 tahun udah tua banget. Sampai akhirnya kan saya taruh koper di bagasi mobil kan. Begitu sampai di tempat tujuan saya turunkan sendiri karena soalnya kesian sama dia ya.
ya betul udah saya yakin udah mau 80 itu masih kerja, tapi dia bahwa dia masih kerja tuh tentu dia udah lewat, sudah itu yang menjalani tes kesehatan gitu ya, dan buktikan secara fisik dia masih fit ya, dan belum ikut gitu ya. Ya, itu ya, jadi perubahan-perubahan yang sangat drastis ya dalam masyarakat Jepang. Ya saya kira ada baiknya bagi kita untuk tahu ya, jadi jangan ketinggalan informasi itu ya, masih berpegang pada informasi yang zaman dulu ya, yang bagi orang Jepang itu udah masa lalu. Mungkin ada yang ini dari Ibu Santi. Ya, ini luar biasa apa tambahan pengetahuan buat kita ya tentang perubahan masyarakat Jepang yang dulunya yang harus kita ingat-ingat bukan lagi bayam, bukan lagi horenso, tapi hakurembo ya, tak umpet ya kata kuncinya. Dan mungkin ini juga tidak hanya untuk Jepang, tapi juga untuk kita orang Indonesia ya, tentu saja harus punya orang bekerja harus punya inisiatif, harus berubah, dan reskilling itu juga penting karena di dunia pendidikan juga saya lihat, apalagi Indonesia sekarang akreditasi semua berlomba-lomba maunya akreditasinya A, jadi semua dosen harus kuliah S2, S3, S2, S3 gitu ya, S2, S3-nya ya pokoknya tadi itu punya selembar yang menyatakan S2 atau S3 tanpa ada kompetensi yang mengikuti, yang menyertai jasa tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya kita juga bisa reskilling dalam arti yang Skill. sesungguhnya itu ya, skill itu ya. Kalau Jepang kan kekurangan tenaga kerja yang muda ya, generasi mudanya udah sangat sedikit, yang tersisa kebanyakan adalah generasi tua. Nah, justru itu malah kita peaknya di generasi muda gitu loh, maksudnya tenaga-tenaga yang generasinya muda gitu loh. Jadi mungkin agak berbeda mungkin tantangannya ya. Tantangannya beda karena jadi sekarang kan industri gitu ya, semua sektor itu kan kemajuannya pesat ya, dan kemajuan itu menuntut skill gitu, dan keterampilan ya. Jadi kalau generasi muda gitu, tenaga kerja muda itu kalau tidak dibekali dengan keterampilan itu bisa jadi malapetaka gitu ya. Ya. Nah, kalau Indonesia kan generasi mudanya banyak. Kan lapangan kerja sebetulnya lebih banyak manusianya daripada lapangan kerjanya kan. Dan itu ada timbangan gitu ya, timbangan ya. Jadi misalnya Jabodetabek ya, sekitar kota-kota besar itu lapangan kerja industri lebih berkembang, semua sektor gitu ya, bisnis gitu ya, dibandingkan dengan daerah-daerah yang di luar kota-kota besar gitu. Karena ya kesenjangan infrastruktur gitu ya. Ya, lebih ke situ ya. Bukan tidak ada lapangan pekerjaan kalau yang saya lihat itu dari pengalaman teman-teman yang punya usaha juga. Jadi untuk ekspansi usaha itu di mana-mana tertempel buka lowongan. Akan tetapi mungkin generasi muda kita akan cenderung lebih memilih, apalagi dengan globalisasi ya, memilih pekerjaan yang enak gitu, yang mudah, maunya di balik layar, maunya WFH, apa ya sekarang ya, maunya kerjanya itu yang di tempat yang ber-AC lah, yang kayak Jepang zaman dulu yang Sankei itu udah nggak mau, yang Tanai Kitsui gitu, Kakowarui itu nggak mau. Generasi muda kita ya tadi itu seperti yang Ibu Susi katakan, kita punya generasi muda yang banyak, tapi apakah mereka punya skill? Apakah mereka disiapkan untuk bisa melakukan pekerjaan yang tersedia? Tapi sekarang mereka milih, yang terjadi adalah mereka memilih pekerjaan, bukan tidak ada lapangan pekerjaan gitu. Banyak bukan karena penganggurannya itu pengangguran yang mereka milih, bukan pengangguran karena ada lapangan pekerjaan. Nganggur tuh lulusannya satu ya. Data BPS itu yang paling banyak menganggur S1, justru SD itu lebih banyak yang bekerja. Semakin tinggi pendidikan, semakin banyak pengangguran. Data BPS mengatakan begitu. Makanya itu gitu ya, pendidikan tinggi buat apa gitu ya. Iya. Jadi PR berat nih, PR besar untuk perguruan tinggi. Bukan salah dia sendiri ya, bisa juga orang di sekitarnya ya. Kalau misalnya dia lulus S1, dia memilih kerjaan tertentu, dia dikata-katai gitu ya. Iya, betul. Atau kerjaan kayak gitu, akhirnya dia ditekan, jadi ya tekanan mentalnya lumayan besar juga, jadi akhirnya ya dia nggak berani gitu ya. Ya mungkin salah satu kuncinya pendidikan ya. Pendidikan kita masih belum mengarahkan orang untuk gimana ya, saya juga susah ya untuk mengatakan bahwa kuncinya adalah bagaimana di pendidikan nggak cuma dicekoki ya, kita harus belajar yang kayak Kak Kuning itu harus mikir. Bukan pendidikan yang hanya nilainya harus tinggi, harus A, harus 10, harus ranking 1, yang kayak gitu itu. Formalitas ya, jadi esensinya diabaikan, formalitas itu yang sangat ditekankan. Itu yang dipikirkan gitu ya.
Ya, begitu unek-uneknya. Begitulah. Ya, ya memang sih setiap obrolan ini kita bukan hanya melulu tentang Jepang, tapi kita juga ingin menjadikan Jepang sebagai contoh untuk kita ya, untuk masyarakat di Indonesia. Ya kita berharap dengan adanya pengalaman-pengalaman Jepang, kita bisa belajar dari mereka ya, supaya kita lebih baik gitu ya. Jadi oh ada pengalaman seperti itu, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Mungkin yang bagus itu nggak bagus ya udah, oh jangan dilakukan seperti itu ya. Oke. Menarik sekali obrolan kita hari ini dari perubahan yang terjadi di Jepang terkait dengan Horenzo menjadi Kakurembo. Kemudian juga ada Demodori yang dimana loyalitas tidak lagi menjadi penting dalam masyarakat bekerja di Jepang ya, seperti itu. Menarik sekali. Ini sebetulnya kita masih banyak mau kita obrolkan, tapi memang waktu yang tidak memungkinkan. Terima kasih untuk Ibu Susi atas informasinya, juga Ibu Santi. Terima kasih juga untuk obrolan yang menarik ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi, ngobrol sama-sama lagi tentunya dengan topik yang berbeda. Jadi kita sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya, Bu Susi, Bu Santi, dan juga terima kasih kepada semua sahabat Aso Naruhodo Channel yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di acara atau di obrolan Aso Naruhodo Channel berikutnya. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama, dan mudah-mudahan Ibu Santi juga bisa ikut lagi bersama kita ya. Oke, sehat selalu untuk semuanya, Ibu Susi, Ibu Santi, dan semua sahabat Aso Naruhodo Channel. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.